Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita masih akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Namun yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu kerucut. Di sini ada gambar kerucut dan juga gambar jaring-jaring kerucut. Pada jaring-jaring kerucut, di sini ada sebuah bidang alas dan ada juga sebuah bidang tegak. Jadi, suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang alas berbentuk lingkaran dan sebuah bidang tegak berupa lengkungan disebut kerucut. Selain itu, di sini ada juga garis pelukis atau apotema. Kemudian ada juga titik puncak, pertemuan antara dua garis pelukis. Nah, ini titik puncak. Ada juga tinggi kerucut, jarak dari titik puncak ke titik pusat bidang alas. Ada juga panjang jari-jari atau R, jarak dari titik pusat bidang alas ke lengkungan lingkaran. Nah, ini contoh benda-benda berbentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Ada corong es krim, topi ulang tahun, traffic cone atau kerucut lalu lintas. Ada juga topi petani, trompet. Nah, ini sama dengan tadi. Kemudian ada nasi tumpeng. Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Kita masuk ke menghitung luas kerucut. Nah, untuk luas kerucut, ada luas alas kerucut, nah sama dengan luas daerah lingkaran, yaitu VR pangkat 2. Jadi alas kerucut VR pangkat 2. Luas alas kerucut itu VR pangkat 2. Kemudian luas selimut kerucut V kali R dikali S. Luas permukaan kerucut V dikali R dikali S tambah R. Nah, supaya lebih jelas kita lihat gambar berikutnya. Slide berikutnya. Di sini ada dua buah lingkaran. Ada lingkaran besar yang berpusat di C dan ada juga lingkaran kecil yang berpusat di A. Nah, tadi kan jaring-jaring kerucut itu seperti ini. Luas juring dan luas daerah lingkaran. Ada juring dan lingkaran. Nah, maka untuk menghitung luas selimut kerucut, berarti kan ini luas juringnya. Luas selimut kerucut itu sama dengan luas juring CB B aksen Nah, ini luas juring CPB aksennya. Berbanding luas lingkaran C. Luas lingkaran C, luas lingkaran itu kan VR pangkat 2. Karena di sini panjang jari-jari lingkaran C-nya itu S, jadi ditulis VS pangkat 2. Kemudian panjang busur B aksen. Nah, panjang busur B aksen itu ini B aksen, ini panjang busurnya. Panjang busur BB aksen ini sama dengan keliling lingkaran A. Keliling lingkaran A, nah jari-jarinya ini kan R. Keliling lingkaran itu 2 dikali V dikali R. Jadi panjang busur BB aksen itu 2 VR. Berbanding keliling lingkaran C.
Nah, untuk lingkaran C, panjang jari-jarinya S. Kita tinggal ganti aja, jadi 2VS. Kemudian, karena yang akan kita cari luas juring CB B aksen, di sini dibagi VS pangkat 2. Kita kalikan kedua ruas dengan VS pangkat 2. Nah, VS pangkat 2 dibagi VS pangkat 2. Yang ini 1, berarti tinggal luas juring CB B aksen. Sedangkan yang ini kita tulis ulang. Di sini, untuk ini bagi yang bingung mungkin kita ganti aja dengan VS pangkat 2 itu dikali S dikali S. Nah, VS pangkat 2 itu bagi yang bingung kita pecah jadi V kali S kali S. Di sini ada 2V. 2V dibagi 2V hasilnya 1. Kemudian di sini ada S. S dibagi S hasilnya 1. Sehingga yang tersisa ada V. Ada R. Ada S. Jadi luas juring CB B aksen itu VRS. Nah, tadi kan luas juring CB B aksen ini sama dengan luas selimut kerucut. Sehingga luas selimut kerucut itu V dikali R dikali S. Kemudian mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut, kita tinggal jumlahkan saja luas selimut kerucut ditambah luas alas kerucut. Luas selimutnya VRS dan luas alas kerucutnya VR pangkat 2. Nah, ini juga sama bagi yang bingung, berarti VR pangkat 2-nya kita pecah jadi V dikali R dikali R. Nah, ini ada yang sama nih, VR. Kita gunakan sifat distributif kali terhadap penjumlahan. VR-nya sama, sehingga di sini VR dikali, ini sisanya S ditambah yang ini sisanya R, ditambah R. Jadi luas permukaan kerucut itu VR dikali S tambah R. Sekarang kita lanjut ke volume kerucut. Nah, pada dasarnya kerucut merupakan limas karena sama-sama memiliki titik puncak. Sehingga volume kerucut sama dengan volume limas, yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas kerucut berbentuk lingkaran, jadi 1/3 kali luas lingkaran dikali tinggi. Diperoleh volume kerucut itu 1/3 VR pangkat 2 kali P. Supaya lebih memahami pengertian tadi, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah kerucut memiliki panjang diameter alas 10 cm dan tinggi 12 cm. Hitunglah, nah kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas dulu panjang garis pelukis. Untuk mengerjakan panjang garis pelukis ini, kita gunakan teorema Pitagoras. Anggap garisnya lurus. Di sini ada tinggi. Di sini ada jari-jari. Kalau lihat dari sini T. Ini R. Ini S.
Nah, kalau yang dicari S berarti akar dari T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Tapi kalau yang dicarinya T, maka akar dari S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Dan kalau yang dicarinya R, maka ini akar dari S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. Kalau bentuknya seperti ini. Di sini ditanyakan panjang garis pelukis, berarti yang ditanyakan S. Supaya kelihatan, kita ganti ke merah atau kuning aja. Nah, karena yang ditanyakan panjang garis pelukis, jadi S sama dengan akar dari T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Untuk tingginya itu panjang, sebelum ke situ. Ini masih diameter, berarti kalau jari-jarinya itu kan 1/2 kali diameter. Jadi 1/2 kali 10 itu hasilnya 5 cm. Untuk tingginya 12 cm. Nah, ingat, T pangkat 2. Jadi 12 cm pangkat 2. Ditambah panjang jari-jarinya 5 cm. Berarti 5 cm. Nah, awas. Yang dipangkatkan 2 itu kan jari-jari. Atau tadi juga sama. Jangan nulisnya seperti ini. 5 cm pangkat 2. Ini nantinya kurang tepat. Karena yang dipangkatkannya jari-jari pangkat 2. Jari-jari dipangkatkan 2. Nah, jadi 5 cm. Panjang jari-jarinya pangkatkan 2. 12 cm pangkat 2 itu hasilnya 144 cm persegi ditambah 5 cm pangkat 2 itu 25 cm persegi. Nah, ini hasilnya akar dari 169 cm persegi. Kemudian akar dari 169 itu 13. Akar dari cm persegi atau cm pangkat 2 itu cm. Jadi panjang garis pelukisnya 13 cm. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Hitunglah luas selimut kerucut. Nah, luas selimut kerucut berarti alasnya tidak dihitung. Tadi sudah diperoleh luas selimut kerucut itu sama dengan V dikali R dikali S. Untuk V-nya, ini tadi panjang jari-jarinya 5 cm dan panjang garis pelukisnya tadi diperoleh 13 cm. Jadi di sini ada tambahan S sama dengan 13 cm. Karena di sini tidak ada bilangan yang habis dibagi 7,
Maka untuk pi-nya kita gunakan 3,14 dikali panjang jari-jarinya 5 cm dikali panjang garis pelukisnya 13 cm. 3,14 dikali 5 itu 15,7 cm. 15,7 cm dikali 13 cm hasilnya 204,1 cm kali cm-nya cm pangkat 2. Sekarang kita hitung luas permukaan kerucut. Ini juga sama. Tadi panjang jari-jarinya itu jadi 5 cm dan panjang garis pelukisnya 13 cm. Untuk luas permukaan tadi itu V dikali R dikali S ditambah R. V-nya 3,14 dikali panjang jari-jarinya 5 cm dikali S-nya itu 13 cm ditambah panjang jari-jarinya 5 cm. 3,14 kali 5 tadi itu 15,7 satuannya cm dikali 13 cm ditambah 5 cm itu 18 cm. Jadi 15,7 dikali 18 ini hasilnya 282,6 cm kali cm cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kerucutnya 282,6 cm persegi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu volume kerucut atau isinya. Ini panjang jari-jarinya 5 cm. Untuk volume kerucut tadi itu 1/3 dikali V R pangkat 2 dikali T. 1/3-nya tetap dikali V-nya itu 3,14 dikali panjang jari-jarinya 5 cm karena pangkat 2 jadi dikali lagi 5 cm dikali tingginya 12 cm. Nah, supaya lebih mudah 12 dibagi 3 ini hasilnya 4. Kemudian, nah ini juga sama supaya lebih mudah. Ini kan 5 kali 5 itu 25, 25 kali 4, 100. 3,14 kali 100, tinggal geser aja komanya jadi 1, 2. Jadi hasilnya 314 cm dikali cm, cm pangkat 2, cm pangkat 2 kali cm, cm pangkat 3 atau cm kubik. Jadi volume kerucutnya 314 cm kubik. Cukup sekian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah ikut belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.